Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPI Garut. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari novel Ziarah karya Iwan Simatupang menggunakan pendekatan struktural. Nah, di sini ada analisis novel Ziarah karya Iwan Simatupang. Di sini terdapat abstrak penelitian, yaitu penelitian ini menganalisis struktur intrinsik novel Ziarah karya Iwan Simatupang menggunakan pendekatan struktural, fokusnya pada tema, tokoh, sudut pandang, alur, latar, dan amanat pada novel. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis melalui buku novel Ziarah karya Iwan Simatupang. Tema utama pada novel ini yaitu pencarian makna hidup dalam absurditas. Novel Ziarah karya Iwan Simatupang menceritakan perjalanan batin seorang pria setelah kematian istrinya. Tokoh utamanya seorang laki-laki tanpa nama melakukan ziarah ke makam sang istri. Namun, ziarah ini bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual dan eksistensial untuk memahami arti hidup, kematian, kesepian, keberadaan dirinya sebagai manusia. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel Ziarah karya Iwan Simatupang adalah tokoh Aku, yaitu tanpa nama, yang menceritakan kisah dengan sudut pandang orang pertama. Tokoh Aku selalu mempertanyakan makna hidup, kematian, kebenaran, dan tujuan manusia hidup di dunia. Tokoh Aku sering merasa kesepian dan tidak menemukan kepastian dalam hidupnya setelah kematian istrinya. Di sini terdapat tokoh pendukungnya dalam novel Ziarah karya Iwan Simatupang. Ada pengapuran atau pelukis, yaitu manusia yang bebas, tidak suka dengan aturan, hidupnya mengikuti alam semesta. Observer adalah seorang mahasiswa filsafat yang mengasingkan dirinya dengan bekerja menjadi seorang observer. Ia adalah putra satu-satunya dari hartawan kaya. Ia mahasiswa cerdas, selalu berpikir secara kritis. Mahaguru di sebuah universitas ilmu filsafat, orang yang bijaksana karena meskipun ia maha guru, ia masih mau belajar jadi observer kedua. Tokoh penambahnya yaitu ada wali kota dan wakilnya, ada perdana menteri dan brigadir polisi. Selanjutnya ada latar. Pertama ada latar tempat, yaitu tempatnya ada di rumah kecil, tempat kedai arak, di perkuburan, dan kantor polisi, dan juga banyak tempat-tempat lainnya. Yang kedua ada waktu. Waktunya ada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Yang ketiga ada suasana, yaitu suasana gembira, sunyi, ramai, panik, gelisah, hening, dan suasana yang sedih. Latar dalam Ziarah karya Iwan Simatupang ini bersifat simbolik dan abstrak. Tidak disebutkan secara jelas nama, tempat, dan waktu kejadian. Hal ini menandakan bahwa novel ini tidak bermaksud menggambarkan realitas sosial tertentu, melainkan kondisi batin manusia secara universal. Selanjutnya ada alur atau plot. Novel ini memiliki alur tidak linier. Cerita tidak mengikuti urutan waktu yang kronologis. Struktur ini mencerminkan kekacauan batin tokoh utama yang kehilangan arah hidupnya. Yang pertama ada tahap komplikasi. Pada peristiwa kematian istrinya yang menjadi awal penderitaan, ia mulai dikenal sebagai pemabuk, perutnya dituangi arak penuh, sering berteriak-teriak memanggil istrinya, memanggil Tuhannya, sering menangis keras, dan tertawa terbahak-bahak. Dia benci hal-hal yang berkaitan dengan perkuburan. Yang kedua ada tahap pengenalan, yaitu menceritakan sekilas kehidupan tokoh wali kota 1 dan 2 dan observer 1 dan 2. Yang ketiga ada konflik, yaitu menceritakan kehidupan pelukis mulai saat ia terkenal hingga kehidupannya terasa hampa. Lalu ia ingin bunuh diri hingga ia bertemu dengan wanita yang akhirnya dijadikan istri hingga istrinya mati. Yang keempat ada klimaks, yaitu pelukis mengetahui niat observer menyuruh pelukis untuk mengatur tembok kuburan. Hal ini membuat observer terkejut hingga akhirnya observer gantung diri. Kelima ada resolusi, yaitu pelukis gila. Struktur alur yang demikian membentuk makna totalitas bahwa hidup adalah perjalanan menuju kesadaran diri. Dengan demikian, struktur novel ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak cerita, tetapi juga sebagai simbol perjalanan filosofis manusia. Selanjutnya ada sudut
pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Pencerita adalah tokoh utama yang menuturkan pengalamannya secara introspektif. Teknik ini memungkinkan pembaca memahami konflik batin tokoh dari dalam. Terdapat kutipan yaitu, "Aku bukanlah orang yang sama ketika meninggalkan rumah itu. Setiap langkah seolah menghapus sebagian diriku." Simatupang 1969 ayat 18. Sudut pandang ini memperkuat kedalaman psikologis dan refleksi eksistensial tokoh. Pembaca tidak hanya melihat peristiwa, tetapi juga ikut menyelami kesadaran dan kebingungan tokoh terhadap realitas hidup. Di sini terdapat majas dan gaya bahasa, yaitu personifikasi. Yang pertama, jalan yang dibakar oleh matahari kelewat terik, halaman 46. Yang kedua, udara bergelut dengan awan dalam gelimang cahaya putih, halaman 50. Yang ketiga, matahari tajam melukis langkah-langkahnya di atas aspal, halaman 142. Yang kedua, ada hiperbola. Yang pertama ada seluruh kota terbenam bunga, halaman 76. Yang kedua, Tuan adalah nabi seni lukis masa datang, halaman 69. Yang ketiga, matanya melotot seperti kerucut roket yang siap ditembakkan ke angkasa luar, halaman 82. Yang ketiga, perumpamaan. Yang pertama, beliau tampaknya bermurung saja, seolah perjaka yang patah karena asmaranya ditolak, halaman 40. Yang kedua, wajahnya seperti matahari gerhana, halaman 46. Yang ketiga, tangan itu masih menggandah seperti sekuntum bunga yang justru baru mulai mekar, halaman 48. Selanjutnya ada amanat. Amanat yang dapat ditarik dari novel Ziarah karya Iwan Simatupang adalah bahwa kehidupan manusia merupakan perjalanan tanpa akhir dalam mencari makna. Iwan Simatupang menyampaikan bahwa makna hidup tidak dapat ditemukan di luar diri, melainkan dalam kesadaran untuk menerima absurditas dan keterbatasan manusia. Di sini terdapat kutipan, "Tak ada akhir bagi perjalanan ini, sebab hidup sendiri adalah ziarah yang tak pernah selesai." Simatupang 1969-82. Pesan moral ini sejalan dengan gagasan eksistensialis bahwa manusia bertanggung jawab untuk menciptakan makna hidupnya sendiri di tengah kehampaan. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali hubungan antara hidup, mati, dan kesadaran diri. Dan terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis struktur terhadap novel Ziarah karya Iwan Simatupang, dapat disimpulkan bahwa karya ini merupakan representasi mendalam dari pencarian makna eksistensial manusia dalam menghadapi absurditas hidup melalui pendekatan struktural. Setiap unsur intrinsik, tema, alur, tokoh, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Melalui analisis struktural dapat dipahami bahwa ziarah bukan sekedar kisah perjalanan, melainkan meditasi filosofis tentang kehidupan, kematian, dan keberadaan manusia. Novel ini memperlihatkan bagaimana unsur-unsur intrinsik saling berinteraksi, membentuk kesatuan makna yang utuh. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tiu 1983, bahwa karya sastra merupakan sistem yang hidup dan utuh. Dengan demikian, kajian struktural terhadap ziarah relasi dinamis antar unsurnya yang menggambarkan kehidupan manusia sebagai proses pencarian yang tidak pernah selesai, sebuah ziarah menuju kesadaran eksistensial.
relasi dinamis antar unsurnya yang menggambarkan kehidupan manusia